Sebab satu hal yang kami tahu, Tuhan, salib-Mu memberikan kami kemenangan demi kemenangan menuju pada kemuliaan yang besar dan besar. Oleh sebab itu kami percaya hari ini ada satu hal yang hebat, yang luar biasa yang akan Tuhan tahu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami akan memberikan kami kemenangan menuju pada kemuliaan yang besar. Hari ini firman Allah yang hidup akan memberikan kami kemuliaan itu, Tuhan. Dan kami siap untuk menerima kemuliaan yang besar yang dari Tuhan. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna. Inilah firman Allah yang hidup kami ingin mendengar di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Orang gembala ya tanya sama saya, dia bilang, Pak Andri punya visi, punya misi nggak buat gereja? Oh ada. Visi dan juga misi saya, maaf, panjang sekali. Bagi yang punya Warta Jemaat tahun 2017, saya tulis visi saya tulis misi saya untuk gereja ini, pusat kesembuhan, pusat mujizat. Tetapi, saudara maaf, visi dan juga misi hanya cuma letter, sekedar tulisan saja. Tetapi yang lebih hebat daripada itu adalah target kehidupan. Banyak orang punya visi, banyak orang punya misi, tapi nggak punya target. Nah di gereja ini, visi dan juga misi ada. Tetapi saya mau tekankan buat kita, sebelum visi dan juga misi ini terjadi dalam kehidupan kita, sebelum kita capai, kita harus mencari juga target kehidupan dulu. Kenapa? Karena ketika kita tahu tentang target kehidupan kita, barulah visi dan juga misi bisa terjalani. Coba kita lihat Roma 8 ayat yang ke-29. Dikatakan di sana, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang kita kenal anaknya itu adalah siapa? Yesus. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah firman Tuhan bilang bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Kapan kita dipilih sama Kristus? Saat Anda percaya? Saat Anda menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat hidup? No. Firman Tuhan bilang, sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula. Semula apa? Semula sebelum dunia dijadikan. Semula sebelum benih kehidupan saudara ada di kandungan ibumu. Di dalam Yeremia pertama ayat yang kelima. Nanti kita akan balik lagi. Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibu. Kehidupan itu saat induk telur ketemu dengan sperma, langsung ada rohnya. Pak, baru 1 hari Pak. Maaf, jangan 1 hari, 1 detik pada waktu ada pertemuan itu, kehidupan itu sudah ada. Bagi yang mau punya baby, itu Tuhan sudah rancangkan dari jauh-jauh hari. Dirancang sama Tuhan begitu rupa luar biasa. Kehidupan saudara dan saya yang ada saat ini, itu rancangan Tuhan berpuluh-puluh juta tahun yang lalu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar daripada kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ini luar biasa. Sebelum ada di kandungan ibu, firman Tuhan bilang, aku telah mengenal kamu. Kenapa? Karena prototipenya dari Tuhan. Tuhan yang rancang semuanya. Matanya harus seperti begini, telinganya harus seperti gini. Sampai detik hari ini, orang yang jago gambar, gambarlah, berkreasilah. Seberapa banyak dia bisa gambar manusia? Paling hebat-hebat 100. Dia gambar manusia yang beda-beda.
Ini sulit sekali. Tuhan rancang semua itu. Kapan dia rancang? Sebelum engkau ada di bawah kandungan. Dia mengenal engkau. Sidik jari kita yang masing-masing orang beda. Seberapa banyak kita bisa bikin sidik jari jempol. Dan semua orang beda-beda. Belum rancang indera, dia rancangkan. Nah, dia juga merancangkan kehidupan kita juga. Siapa mama kita, siapa papa kita, dia rancang semuanya. Kita punya anak, kita tinggal di mana, dia rancang semuanya. Ini hebatnya Tuhan. Maka itu kita harus bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan rancangannya sempurna. Dia rancang juga laki-laki perempuan. Apalagi yang paling unik luar biasa, kembar. Tapi kembarnya bukan kembar cewek-cewek, cowok-cowok. Tapi kembar cewek sama cowok. Itu dia bisa rancang. Bayangin loh, muka saya ini bisa dirancang sama Tuhan ceweknya. Dia hebat. Ada lagi orang-orang yang kembarnya 18. Masuk Great Award. Luar biasa. Bayangin, yang mukanya bisa sama 18. Itu Tuhan yang rancang semuanya. Kehidupanmu hari ini Tuhan yang rancang sampai sedemikian rupa. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Saat kita keluar dari kandungan, firman Tuhan bilang kita dikuduskan sama dia. Kenapa kita dikuduskan sama dia? Karena ada rencana Tuhan yang kudus dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik. Setiap kita memiliki suatu rencana Tuhan, rencananya dia kuduskan supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar dan dengan baik. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Aku telah menetapkan engkau menjadi anak Allah, menjadi milik Kristus. Sebelum dunia dijadikan, sebelum engkau ada di dalam kandungan ibumu, dia telah menetapkan hidupmu bertumbuh, semakin bertumbuh. Kamu akan menjadi anak Allah. Pak, saya bukan nabi, Pak. Nah. Orang yang ditinggikan sama Allah itu adalah nabi. Siapa itu? Anak Allah. Tidak ada lebih lain. Nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi berbicara tentang anak Allah. Anak Allah belum tentu nabi. Kenapa? Karena nabi jabatan. Dia telah menetapkan kita untuk menjadi anak Allah, menjadi serupa segambar dengan anaknya. Kapan itu? Saat dunia belum dijadikan, saat saudara belum ada, saat benih itu juga belum ada, tetapi benih itu sudah dirancang di dalam kehidupannya Tuhan. Kehidupan saudara dan saya hari ini, engkau dibentuk sama Tuhan untuk supaya engkau bisa menggenapi firman. Tetapi saudara, ironisnya adalah si iblis nggak terima begitu saja. Dia merusak semua gambaran anak Allah dengan dosa. Dosa itu adalah merusak gambaran anak Allah. Saudara dan saya adalah anak Allah. Setiap orang yang percaya adalah anak Allah. Nah, iblis punya suatu target juga. Target untuk merusak, membangun manusia. Iblis rusak. Jangan manusia yang dibangun. Gerejamu harus dibangun. Pelayananmu harus dibangun. Dari tahun 2007, saya melayani Tuhan. Sudah korban di mana-mana. Sebenarnya dari tahun 98 juga sudah. Baru ada di dalam lingkungan organisasi gereja. Itu tahun 2007. Nah, tahun 2007 saya bangun, maaf, bukan saya membangun manusianya, yaitu manusia hidup sayanya. Tapi yang saya bangun adalah pelayanan saya. Pelayanan rumah yang saya bangun. Namanya Komsel. Saya khotbah di sana. Habis itu kami bentuk lagi ibadah di restoran-restoran. Habis itu di salon-salon, di hotel-hotel, kami bentuk ibadah. Yang saya bangun adalah pelayanan saya. Saya bangun KKR besar, luar biasa. Banyak kesembuhan luar biasa. Ternyata salah total. Koreksinya, saudara tahu tidak? Baru tahun 2016 dikoreksi sama Tuhan luar biasa. Tahun 2018 total saya berubah. Jadi koreksi itu tuh 2 tahun, 2016 sampai 2018. Tidak mudah untuk mengoreksi hamba Tuhan, karena si hamba Tuhan punya jawaban dan dia bisa ngeles. Tinggalkan semua yang saya anggap sesat itu semua. Karena yang saya bangun diri saya. Harusnya apa, Pak? Kehidupan Kristus di dalam hidup saya. Target kita menjadi membangun manusia. Manusia yang dibangun. Sayanya yang dibangun ke arah kepenuhan Kristus. Kristus harus luber dalam hidup saya. Dengan kata lain harus manunggal dengan saya. Tidak bisa tidak. Kasihnya
kesabarannya, kelemah lembutannya harus luber di dalam hidup saya, harus lebih banyak dalam hidup saya. Di mana orang bisa merasakan, ini loh orang Kristen, ini loh Kristus dalam hidupnya dia. Tapi maaf, kalau kehidupanmu belum seperti itu, berarti kau masih perlu dipenuhi. Di gereja ini engkau dibangun, bukan bangun kerajaan. Si pendeta ini udah yang nomor 1. Istilahnya kayak raja saya. Entar habis selesai saya, anak saya, pendeta, gembala, bisa jatuh. Pendeta tidak baik, pendeta tidak benar, Tuhan jatuhin langsung. Kenapa? Karena mimbar ini kudus. Ini gereja punya Tuhan. Diteruskan sama siapa? Sama kita semua orang yang ada di tempat ini. Bukan hanya sama saya, sama kita semua hari ini yang harus meneruskan. Ini cuma sarana doang, nggak penting buat saya. Tapi yang terpenting hari ini, saya membangun hidup saya ke arah kebenaran Kristus. Tapi saya juga punya target. Target ini berat. Dan para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini punya target yang berat. Membawa manusia bukan hanya bertemu dengan Tuhan. Baik-baik. Targetnya adalah membuat manusia itu menjadi serupa, segambar dengan anaknya, Yesus Kristus. Saudara itu harus jadi seperti Kristus. Kalau saudara tidak jadi seperti Kristus, gembalanya salah itu. Karena gembala punya suatu tugas. Andai kapan ada pengangkatan lagi, Pak, saya mau diangkat jadi pendeta. Jadi hamba Tuhan, dengar baik-baik. Menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, harus bisa membuat orang menjadi seperti Kristus. Bukan enak-enak aja. Korban tidak korban. No. Engkau harus menjadi seperti Kristus. Membangun manusia ke arah kebenaran Kristus yang siap masuk di dalam dimensi kekekalan dan kerajaan surga. Bukan bangun bisnis, bukan bangun gereja, bukan bangun musik yang hebat, bukan bangun pelayanan yang hebat, bukan bangun KKR yang hebat. Tapi yang harus dibangun adalah saudara dan saya. Dibangun tapi punya arah adalah ke arah Kristus. Bukan seperti dunia, tapi yang kau bangun harus seperti Kristus. Bukan seperti orang lain, bukan seperti Abraham, bukan seperti Yeremia, bukan seperti Joshua, bukan seperti Musa. Tapi yang harus engkau bangun dalam kehidupanmu, targetmu adalah Yesus. Tinggal hari ini engkau mau atau tidak dirancang sama Tuhan. Banyak orang Kristen kagak mau dirancang sama Tuhan, meleset dari target. Maka itu apa? Dia ngikutin emosionalnya dia. Kristus harus ada di dalam hidup kita. Karena kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kasihnya, kesabarannya, kelemah lembutannya. Yesus itu lemah lembut luar biasa. Saudara saya juga harus berkelemah lembutan. Saling mengampuni, saling memaafkan semuanya. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang sempurna. Kalau kita melakukan hal yang baik, hal yang benar buat orang lain, supaya orang lain menjadi berkat karena apa yang kita lakukan, suatu hari nanti tidak pernah kita tahu Tuhan tolong dalam hidup kita. Keluaran 2 ayat 24. Ini bagus sekali. Allah mendengar, mereka mengerang. Mereka ini sudah gak kuat, maka itu mereka bersuara, maka itu mereka mengerang. Karena banyaknya masalah, banyaknya problem menyebabkan kita udah gak kuat lagi dan kita berteriak, Tuhan tolong saya. Lalu ia mengingat apa yang diingat sama Allah saat kita minta tolong. Mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ada masalah, ada problem, tapi saat Allah menolong kita, bukan karena Allah ingin menolong kita, tetapi Allah mengingat apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita, oleh papa kita, oleh mama kita, oleh orang-orang yang ada dalam sekitar kita. Contoh, ya, anak saya jatuh dari sepeda. Dia mengerang, dia kesakitan. Allah mau tolong dia, bukan karena Allah ingin menolong dia, tetapi Allah menolong dia karena dia melihat bapaknya, yaitu saya, sudah melakukan banyak hal yang baik. Saya pernah kehabisan bensin di jalan panjang, itu gelap total. Saya takut, jujur, takut dibegal aja saya. Jangan sampai masuk pos kota besok, pendeta dibegal di jalan panjang. Ini kan ribet ini. Saya tanya, Pak, maaf, bensin di mana? Ujung, Pak, dekat, Pak. Paling 100 meter kali. Saya dorong lagi ya. Saya bilang, ini udah bukan 100 meter lagi.
Udah 500 meter mungkin ya, udah hampir 1 kilo. Nggak ada bensin juga. Saya tanya lagi, Pak, di mana Pak? Bensin Pak. Bensin masih ya kurang lebih deh Pak, 100-an Pak, 200-an Pak. Oh ya bro, saya dorong, malam-malam gelap, jam 12 malam itu. Saya udah takut aja, nggak ada bensin juga. Saya udah jalan, dorong motor kurang lebih mungkin ada sekitar 2 kilo. Tiba-tiba ada mobil, tertutup semuanya. Set aja, dia stop di tempat saya. Dak dikduk, antara mau kabur, kagak kabur. Saya mau lari, kagak lari. Gue udah bingung, tidak mau apa. Pasrah. Datanglah satu orang keluar. Saya udah kaget lagi. Dia bukan nemuin saya. Dia buka bagasinya. Dia kasih saya dirigen bensin. Pak, bensinnya habis ya. Ini ada 1 dirigen. Saya bilang, saya bayar. Perlu bayar. Saya tolong Pak. Saya ucapin terima kasih, nggak mau dibayar. Habis itu saya baru menemukan pom bensin itu 5 kilo lagi. Orang bilang 100 meter, bohong aja. Tahu tidak? Pada waktu saya ditolong sama orang itu, dan sampai detik hari ini saya tidak pernah kenal orang itu. Saya tanya namanya juga dia tidak jawab. Dia cuma ngasih dirigen bensin aja. Karena Tuhan bukan melihat sayanya yang perlu ditolong dengan baik-baik. Tapi Tuhan memperhatikan doa mama saya, doa bapak saya, yang mungkin udah kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Mama saya, papa saya berdoa buat saya. Tuhan, berkati anak ini. Kalau ada masalah problem, tolong dia. Jangan telantarkan dia Tuhan. Tuhan ingat doa mama saya. Jadi kalau hari ini ada orang yang tolong hidup, maaf, bukan melihat engkau, melihat apa yang pernah dilakukan sama orang. Suatu hari nanti, pada waktu dia ada masalah, ada problem, Tuhan tolong dia. Bukan Tuhan mau tolong dia, no. Tapi Tuhan tolong dia karena saya sebagai bapaknya. Jadi bapaknya harus apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau bapaknya kagak hidup benar, Pak, ya bagaimana Tuhan mau tolong kita? Ia mengingat perjanjian. Jadi pertolongan Tuhan karena dia ingat ada yang dijanjikan sama Abraham, Ishak dan Yakub, maka itu dia tolong karena ada perjanjian itu. Apa yang kita lakukan? Suatu hari nanti kita akan ditolong juga sama orang. Saya tidak pernah tahu kapan, tapi suatu hari nanti pasti kita akan ditolong. Saya pernah punya suatu keadaan yang sangat buruk sekali dalam finansial saya. Kita coba lepas doang duitnya di pinggir jalan, bukan yang restoran-restoran, enggak. Ngumer lah, ya kan, murah meriah dan enak. Ya, kita makan, habis kita makan, ada satu orang, dia panggil saya, kesan deh. Oh iya, lagi pas ada pendek saya, ya kan, puji Tuhan. Oh iya, saya baru ingat dulu pernah minta doa sama saya, mau jual pesawat terbang. Aduh, yang benar, jual pesawat terbang. Bingung saya. Doain ya Pak ya, doain. Iya oke saya doain nih, saya doain aja lah. Selesai nih, saya udah lupa. Anak saya dibuntutin sama temennya dia, di mana temennya dia ini punya kungkungnya adalah yang minta didoain pesawat sama saya. Dia bawa uang, nilainya 5 juta. Ternyata pesawat terbangnya terjual, saya dapat 5 juta. Bayar PBB tempat ini. Saat itu benar-benar saya butuh duitnya 6 juta. 5 juta Tuhan sediakan. 1 juta lagi ada yang mengatur lagi seperti itu. Hebat Tuhan. Yang punya duit, kagak punya duit, udah ntar aja bayar. Tapi Tuhan luar biasa. Saat sudah dekat waktunya, Tuhan bayar semua. Dari orang yang mustahil, yang saya ketawain dalam hati saya. Maka itu sekarang saya kagak berani. Pak Andre, saya mau jual Pak. Jual apa? Jual pulau. Saya doain. Bagi saya mungkin tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Kenapa? Waktu saat saya membutuhkan uang, gereja membutuhkan uang, kok Tuhan jawab? Bukan karena saya, karena doa-doa dari orang yang ada di samping saya, terutama adalah mama saya. Hati-hati dengan doa ibu. Apapun yang dilakukan sama ibu kita, diperhitungkan sama Tuhan. Hari ini saya bisa ada karena ada seorang ibu yang kuat, yang hebat, yang luar biasa dalam hidup saya. Yang masih punya mama, sayangi orang tua, sayangi mama, sayangi papa. Punya berkat banyak, punya berkat dikit,
ajak mama, ajak orang tua bersama-sama, makan bareng, liburan bareng. Saya kalau bisa mengulang, saya mau mengulang. Sayangnya saat ini saya sudah tidak punya ibu lagi. Yang masih punya ibu, sayangi, cintai. Karena 10 perintah Allah, hormatilah ayah. Tidak ada bilang bahwa hormati ayahmu saja, no. Hormati ayah dan ibu. Tidak ada juga bilang bahwa hormati ibumu saja, no. Hormati ayah dan juga ibumu. Pak, saya emang kesel Pak kalau sama mama Pak cerewet. Mama pasti cerewet. Kalau kagak cerewet, nggak jadi mama dia. Kalau mamanya diem aja semuanya, waduh, dipertanyakan. Pak, papa kurang deket Pak, kasar Pak. Pasti. Kenapa? Karena seorang pria, bahwa dia berwibawa dan dia bisa mendidik. Papa keras Pak. Kalau bukan keras, bukan apa itu. Papa memang harus keras. Supaya apa? Supaya kehidupanku dibentuk. Betul juga loh perkataan Papa. Bersyukur hari ini kalau Papa masih bisa menegur. Mama mau supaya agar saya baik, Papa mau agar saya baik juga semuanya. Nanti saya udah umur 70, Papa saya umur 100. Tetap dia punya hak, punya kewajiban. Untuk apa? Menegur saya. Itulah orang tua kita yang mau anaknya supaya jauh lebih baik lagi. Bersyukur hari ini kalau saudara dan saya punya orang tua yang luar biasa. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang facing your Jesus. Melihat Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Karena banyak orang tidak bisa melihat Yesus yang seperti apa yang harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Coba kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 20 dulu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, firman Tuhan bilang bahwa barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu. Jadi syarat untuk saudara hari ini bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menjadi anak Allah, asal saudara hari ini tidak mengeraskan hati, membukakan setiap firman yang masuk di dalam kehidupan kita. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Jadi pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, dan kita sudah mendengar firman, dan kita membukakan Yesus pintu, Yesus mau makan bersama-sama dengan kita. Menyebabkan Yesus ada di dalam hidup kita, dan Yesus harus bertumbuh. Bagaimana Pak melihatnya? Dengan perbuatan-perbuatan saya. Saya mengasihi seperti saya mengasihi Yesus. Saya duduk diam seperti Yesus mendengar firman. Yesus yang ada di sini ini harus bertumbuh. Bukan hanya sekedar, oh ya Yesus cuma ada di dalam hidup saya aja. No. Yesusnya harus bertumbuh. Orang harus lihat pribadinya Yesus nyata di dalam hidup kita. Nggak ada yang namanya disenggol, cek, marah-marah. Punya mata kau. Ini ada pribadinya Yesus. Padahal Tuhan bilang, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan. Berarti kalau makan bertumbuh. Yesusnya harus hidup di dalam hidup kita. Dinyatakan dari perbuatan kita. Dia berdiam loh dalam hidup kita. Coba lihat dulu yuk. Efesus 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Di dalam dia, di dalam Yesus, kamu juga turut dibangun menjadi apa? Tempat kediaman Allah di dalam. Tahu tidak? Kehidupanmu saat ini, tubuhmu saat ini, dibangun tempat kediaman Allah. Jadi Allah ini berdiam di dalam kehidupan kita. Maka itu Yesus harus bertumbuh. Kalau Yesus menjadi tempat kediaman dalam hidup saya percaya segala perbuatan saya, segala apa yang saya lakukan pasti berkenan di hadapan Tuhan. Yesus ini berdiam di dalam tubuhmu. Maka itu tubuh kita harus dikuduskan senantiasa. Tidak boleh ada perzinahan, percabulan, berselingkuhan atau apapun juga. Kenapa? Karena Yesus tumbuh dalam hidup kita. Yesusnya ada dalam hidup kita. Tidak boleh ada kemunafikan. Tidak boleh juga ada penipuan. Mau Pak saya nipu aja Pak, lebih enak Pak nipu Pak. No. Kemarin saya beli di Tokopedia, alat murah sih, 58.000. Kirim lah. Pasti kirim. Ya memang alatnya tuh kecil lah. Pas saya buka semuanya ilah. Saya cuma dikirimin karton selembar, digulung-gulung, udah saya selesaikan. Jadi tidak bisa komplain lagi. 58.000 murah sekali buat saya, buat menilai orang ini penipu atau tidak. Murah. Saya kasih bintang 1. Ya kagak mungkin saya kasih bintang 5 lah. Ya kan bintang 1 saya kasih. Kenapa? Nipu. Nggak ada Kristus pasti. Kerjanya cuma nipu aja. Mana lagi?
beli bangku saya, bangku buat gunting rambut, barbershop. Salon itu yang paling mahal, ternyata ya bangkunya mahal-mahal itu semuanya. Saya ada rencana ntar bikin itu barbershop. Dikomplain, ada orang yang bilang, ngapain lagi tuh? Aduh, ada-ada aja si Andre. Kok gereja dibuka-buka, dulu laundry, sekarang barbershop, apaan tuh katanya? Orang komplain. Kenapa? Karena dia belum tahu visi saya. Bagaimana saya membuat suatu usaha di mana nanti keuntungannya untuk membiayain gereja supaya gereja tidak usah membebani jemaat. Dan lewat usahanya gereja ini bangun sendiri, cari duitnya untuk gereja ini sendiri. Itu yang ada dalam visi saya, otak saya. Tapi dikomplain sama orang. Kenapa? Karena dia belum tahu. Supaya apa? Supaya gereja nggak bebanin jemaat. Jemaat menyembah aja udah. Anda tidak perlu persembahan, tidak perlu. Gak usah bilang, aduh nuker uang kecil dulu, gak usah. Anda tinggal cuma satu, doakan saja supaya jalan dan gereja mau bayar listrik, bayar air, tukang AC, tukang apapun juga dari hasil barbershop. Nama barbershopnya adalah Ebenezer. Sampai sejauh ini Tuhan menolong kita. Itu Ebenezer. Sampai sejauh ini, bukan hanya sampai di sini saja. Sampai sejauh ini Tuhan menolong kita. Tuhan menolong gereja Tuhan. Sampai akhirnya ada mesin generator yang nanti akan membiayai gereja. Kenapa? Karena saya mengasihi jemaat. Saya mau hari ini jemaat hanya memuji menyembah Tuhan saja, tanpa ada membebani dengan apapun juga semua. Tuhan berdiam dalam hidup kita, mengubah hidup kita menjadi serupa segambar dengan Kristus gambaran anak. Yo, hari ini bangun hidup kita. Ini loh kediaman Allah. Tuhan berdiam dalam hidup saya. Yohanes 3:30. Ini yang selalu ada dalam hidup saya. Dan ini pun yang harus ada di dalam setiap hidup jemaat PLCC. Pakai ayat ini menjadi ayat emas dalam hidup kita. Yohanes 3:30. Iya, yaitu Yesus. Harus. Kalau udah ada kata harus berarti tidak bisa tidak. Tidak ada tawar-menawar. Ia harus semakin besar. Yesus berdiam dalam hidup saya. Yesusnya harus semakin besar. Andre Kristiannya harus semakin kecil. Bahkan maaf, tidak usah kelihatan sedikit pun juga. Yang kelihatan hanya Yesus saja dalam hidup saya. Saudara pun sama. Yang harus semakin besar dalam kehidupanmu adalah kasih. Bukan kemarahan, bukan kebencian. Kasihnya kita harus besar. Menolong orang yang harus all out. Tolong orang tanpa pamrih. Apa yang Anda bisa tolong, Anda tolong. Sebagai apa? Notaris, kasihlah. Tolong orang. Advokat, tolong orang. Polisi, tolong orang. Jangan cuma duit aja. Tolong orang. Hari ini. Yang terakhir, sudahkah kita berbuat baik? Yesusnya harus semakin besar. Kebaikannya, kasihnya, kesabarannya, kelemah lembutannya. Dan akunya nih harus apa? Semakin kecil, semakin tidak kelihatan. Bahkan tidak ada orang yang mengetahui sedikit pun juga apa yang Anda lakukan. Akunya harus kecil, Yesusnya biar yang termulia adalah Tuhan Yesus memberkati. Amin.